Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di pembahasan soal matematika peminatan kelas 11 MIPA materi eh, jumlah rumus jumlah dan hasil kali sinus kosinus. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu soal nomor 1, soal seperti tertampil dan disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Untuk soal kali ini seperti ini, nggak usah saya baca ya, bisa baca sendiri. Untuk pengerjaannya saya tulis ulang seperti ini. Saya kasih warna yang berbeda untuk sin min sin supaya nanti lebih mudah untuk melihat rumus mana yang dipakai. Ini adalah rumus untuk jumlah sinus kosinus. Kenapa kita pakai rumus jumlah? Karena di sini ya penjumlahan atau pengurangan, maka kita pakai rumus yang ini. Oke, yang berikutnya karena ini adalah sin min sin, maka kita pakai rumus yang kedua, sin min sin, yaitu rumus 2 cos sin, ya. Maka kita pakai rumus seperti ini, 2 cos sin. Nah, untuk di dalam cos sama sinnya ini sesuai ya. Penjumlahan sudutnya ini sudutnya tambahkan, ini kalau ini sudutnya dikurangkan. Urut ya di yang depan sama belakangnya, terus disetengahkan atau dibagi dua, kalikan dengan setengah. Nah, yang berikutnya ini bisa ditambah, nanti hasilnya seperti ini dikurangkan, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dicoret ya, atau dikalikan lah istilahnya. 2 sama 120 dicoret ini ya, karena ini kan di bawah. Nanti ketemunya 60, yang ini juga sama, ketemunya 45. Kalau kalian sudah mahir, gak usah pakai cara yang ini, langkah yang ini sama ini gak apa-apa. Ya, cuman kalian harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Tapi kalau misalkan soalnya urean, saya sarankan dituliskan ya, supaya kalian gurunya tahu bahwa kalian memang paham bagaimana cara mendapatkannya. Kalau pilihan ganda sih terserah mau cepat langsung ke sini juga boleh. Cepatnya seperti apa Pak? Begini. Kalau ini kan sin min sin, berarti apa? Ini ya, 2 cos sin. Berarti langsung ke sini 2 cos sin. Dapat dari mana 60 sama 45? 60 itu dapatnya ini ditambah ini. Kan 120 dibagi 2. Nah, 60 ya. Dapat dari mana 45? 105 dikurang 15. Jadi 90 dibagi 2. Aslinya sama sih dengan cara ini, cuman kita tidak kita tulis aja caranya seperti itu. Nah, setelah ketemu cara ini tinggal kita hitung yang cos 60 itu berapa? Cos 60 itu setengah. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Nah, setelah itu kita tinggal operasikan saja. Dicoret-coret bisa. 2 sama 2 ini dicoret. Maka hasil akhirnya adalah setengah akar 2. Seperti ini. Jawabannya berarti yang B. Seperti itu ya, mudah ya. Atau kalau misal kamu pakai cara lain yang nggak pakai rumus yang kita pelajari ini ya. Cara ini bisa dipakai kalau sudut-sudutnya itu bisa kita pakai yang jumlah selisih sudut. Kalau nggak bisa berarti nggak. Sin 105, berarti kan seperti ini. Nah, kalau kalian nggak paham ya nggak usah dipakai. Ya, ini caranya menggunakan seperti di grafik itu ya, biar cepat ya. Seperti itu. Kalau kurang paham silahkan tengok materi singkat. Di situ udah ada contoh soal yang sudah saya kasih bagaimana cara menentukan dengan cara ini. Nah, untuk kita lanjutkan cara ini, yang berikutnya kita tinggal masukkan aja seperempat, dikalikan ya masukannya ya. Ini min seperempat juga sama. Seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini. Seperempat kalikan akar 6 jadi seperempat akar 6, seperempat kalikan plus akar 2 menjadi plus seperempat akar 2, dan seterusnya ini minnya ikut ya. Min ketemu min nanti jadinya plus. Udah, ternyata tuh ada yang bisa dicoret nih. Ini sama ini kan sama, ya kan? Tapi tandanya yang satu plus, yang satu minus, beda. Berarti kita coret aja di sini. Nah, jadi hasilnya yang masih tersisa adalah seperempat akar 2 sama seperempat akar 2. Tinggal kita jumlahkan sesuai dengan materi di kelas 9 atau kelas 10. Kalau akar sama akarnya sama,
maka seperempat sama seperempatnya ini bisa dioperasikan. Berarti seperempat tambah seperempat. Hasilnya 2 per 4 akar 2. Jadi akar 2-nya tinggal mengikuti ya. Tinggal kita sederhanakan aja, kita coret nih. 2 sama 4 kita coret dibagi 2 ya. Berarti hasilnya adalah 1 per 2 akar 2. Sama hasilnya. Yang B. Ini sama ya. Serah sih pakai cara yang mana, tapi kalau saya sarankan sih pakai yang sebelah kiri ya. Karena kalau sebelah kiri nanti meskipun sudutnya nggak bisa menjadi penjumlahan atau selisih sudut, dia bisa tetap dipakai seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan komen di bawah atau tanyakan di grup Q&A WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.